Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Hamdaini Putri, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas A Indralaya. Tak kenal maka kenalan, perkenalkan nama saya Natasha Yusafira, dari kelompok 10 bertugas sebagai moderator untuk kelompok 8. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi yang terlintas budaya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alexander Ronald Suhendar, yang kedua ada Gina Duratul Hikmah Afrizal, yang ketiga ada Lisa Hapsyari, yang keempat ada Talita Amanda Permata Wijaya, dan yang terakhir ada Hidayat Valentio. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan diawali oleh Saudara Tio. Kepada kelompok 8, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Materi pertama, pengertian komunikasi lintas budaya. Ada beberapa pengertian menurut sebagian ahli yang dapat dipersingkat sebagai berikut. Komunikasi lintas budaya adalah proses mengenali perbedaan dan persamaan di antara kelompok budaya untuk terlibat secara efektif dalam konteks tertentu. Secara sederhana, komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara, serta mengacu pada perbedaan gaya kerja, usia, etnis, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, dan sebagainya. Next. Ada beberapa macam karakteristik komunikasi lintas budaya, antara lain, 1. Ada 2 atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. 2. Ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. 3. Komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara 2 budaya atau lebih yang terlibat. 4. Komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun dijalin baik secara berkelompok atau dewasa ini dapat dilakukan melalui media. 5. Tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud. Hal ini tergantung pada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat, mau atau tidaknya dipengaruhi. 6. Bila 2 kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan sebuah kebudayaan baru, dan inilah yang disebut dengan akulturasi. Baik, penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh Saudari Talita. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi lintas budaya. Seseorang penting untuk memahami komunikasi lintas budaya, di mana profesional bisnis modern bekerja dengan individu dari berbagai latar belakang dan budaya yang beragam. Komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting bagi seseorang, karena jika komunikasi seseorang kurang, maka bagaimana seseorang bisa mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kebudayaan mereka, dan adat istiadat mereka. Beberapa alasan lain yaitu menjalin kerjasama bisnis dengan mitra perusahaan, konsumen, investor, pesaing, dan pejabat pemberi izin di host country bagi perusahaan go internasional. Menurut Gavey, Rhodes, dan Rogin, ada 4 alasan pentingnya komunikasi lintas budaya, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi, yang kedua hubungan internal secara global, yang ketiga globalisasi pasar, dan yang keempat adalah tenaga kerja multibudaya. Next. Seseorang juga penting memahami dimensi budaya seperti konteks, individualisme, formalitas, cara berkomunikasi, dan orientasi waktu. Konsep konteks tinggi dan konteks rendah sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Berikut ini adalah uraian tabel di mana adanya perbandingan konteks rendah dan konteks tinggi dalam suatu budaya. Yang pertama adalah dalam konteks rendah cenderung menyukai interaksi verbal secara langsung, sedangkan konteks tinggi itu cenderung menyukai interaksi verbal tidak langsung. Yang kedua, dalam konteks rendah cenderung memahami makna pada satu tingkat saja, sedangkan konteks tinggi cenderung memahami makna yang terdekat pada banyak tingkat sosiokultural. Yang ketiga, pada konteks rendah umumnya kurang fasih dalam membaca isyarat nonverbal, sedangkan dalam konteks tinggi itu fasih membaca isyarat nonverbal. Yang keempat, dalam konteks rendah menghargai individualisme, sedangkan konteks tinggi itu menghargai kebersamaan kelompok. Yang kelima, konteks rendah itu lebih bergantung pada logika, sedangkan konteks tinggi itu lebih bergantung pada konteks dan persamaan.
Dan yang terakhir adalah konteks rendah, berkomunikasi dalam pesan yang terstruktur dengan baik, memberikan rincian, menekankan makna harfiah, memberikan otoritas pada informasi tertulis. Sedangkan dalam konteks tinggi, berkomunikasi dalam pesan sederhana, ambigu, tidak terkonteks, memahami pesan visual. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alexander. Baiklah, materi selanjutnya adalah memahami perbedaan pola budaya. Dalam budaya yang berbeda, kata etnosentrisme berarti kecenderungan untuk memandang setiap orang lain secara tidak sadar dengan menggunakan tolak ukur budayanya sendiri sebagai pedoman untuk menafsirkan tindakan, adat kebiasaan, agama, dan tata cara pergaulan. Setiap orang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam setiap kelompok tertentu, baik berkaitan dengan kelompok keagamaan, profesi, dan bisnis. Mereka menerapkan suatu aturan maupun perilaku sesuai dengan budayanya sendiri. Next slide. Dalam kehidupan sehari-hari, orang akan selalu berhubungan dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa berbeda. Di samping itu, orang juga berbeda dalam hal suku, agama, ras, pendidikan, usia, pekerjaan, status, dan jenis kelamin. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang jarak, konteks budaya, dan hal lain-lainnya. Contohnya dalam nilai-nilai budaya yang paling dihargai, orang Jepang lebih menghargai informasi, keselarasan, kejujuran, pilihan, kesetiaan, status sosial, tradisi, dan hormat. Sedangkan orang Malaysia lebih menghargai teknologi, keakraban, kesetiaan, keunggulan, prestasi, tradisi, kesepakatan, dan keselarasan kelompok. Next. Materi selanjutnya adalah pesan nonverbal dalam komunikasi lintas budaya dan negara. Komunikasi nonverbal sangat penting dalam pesan maupun komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal lebih penting dari komunikasi dalam komunikasi antar budaya karena kendala bahasa dan perbedaan latar belakang dan persepsi. Kata nonverbal mengacu pada komunikasi tanpa kata seperti sikap, gerakan tubuh, gerakan isyarat, dan ekspresi wajah. Contoh sinyal-sinyal komunikasi nonverbal adalah yang pertama adalah ekspresi wajah yang mengungkapkan segala macam emosi baik positif maupun negatif. Yang kedua adalah sikap tubuh yang menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti gerakan tangan untuk berkomunikasi makna. Yang ketiga adalah jarak fisik yang merupakan komunikasi nonverbal berkaitan dengan penggunaan ruang ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat adalah gerakan isyarat yang merupakan cara penting berkomunikasi makna tanpa harus berkata-kata. Yang kelima adalah nada bicara yang merupakan pertimbangan efek kuat yang dimiliki nada suara terhadap makna suatu kalimat. Selanjutnya adalah pandangan mata yang merupakan komunikasi nonverbal dengan cara melihat, menatap, dan berkedip sebagai perilaku nonverbal. Yang terakhir adalah penampilan diri yang merupakan image atau identitas seorang yang akan terlihat berdasarkan sebuah penampilan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lisa. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu memahami pesan nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses pertukaran informasi menggunakan tingkah laku. Dalam suatu percakapan di sela kata-kata yang terucap, sering disertai anggukan atau gelenggan kepala, gerakan tubuh, senyum atau tawa, mata menyipit atau melebar, dan sebagainya. Cara memahaminya yaitu dengan cara memperhatikan ekspresi wajah, kontak mata, postur, gerak tangan dan kaki, serta penempatan tubuh. Next. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan kecakapan komunikasi nonverbal. Kecakapan dalam komunikasi nonverbal dapat dikembangkan dengan melalui dua cara, yaitu yang pertama pemahaman diri. Akan lebih mudah untuk memahami komunikasi nonverbal dari pihak lain jika kita bisa memahami perasaan sendiri. Yang kedua, pola perilaku. Pola perilaku biasanya tercermin dalam seluruh tubuh, terutama ekspresi wajah. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memahami komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama, biasakan diri untuk memperhatikan orang lain di area publik. Memperhatikan bahasa tubuh orang lain bisa membantu kita memahami dan meningkatkan kemampuan kita dalam menerima pesan nonverbal. Yang kedua, peduli perbedaan. Orang yang berasal dari negara dan budaya yang berbeda memiliki komunikasi nonverbal yang berbeda juga. Jadi, penting bagi kita untuk mengenali umur, budaya, agama, atau emosi yang ditunjukkan lewat bahasa tubuh. Yang ketiga, lihat komunikasi nonverbal dalam sebuah grup. Jangan melihat hanya pada satu petunjuk nonverbal. Lihat pada semua petunjuk dari tatap mata sampai bahasa tubuh yang digunakan. Semua orang bisa mengambil persepsi yang salah ketika hanya fokus pada satu bagian tubuh. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan komunikasi nonverbal diantaranya adalah yang pertama,
Gunakan sinyal yang cocok dengan kata-kata yang digunakan. Kedua, arahkan pesan nonverbal pada konteks yang sedang dialami pada saat itu. Yang terakhir, gunakan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan positif meski pada kenyataannya sedang tidak merasakannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya mengenai perbedaan bahasa dan kendala. Baik, bahasa asing tentunya tidak bisa dipelajari dalam waktu yang singkat, namun mulai mengenal beberapa kata bahasa asing untuk suatu pergaulan di lingkungan bisnis merupakan langkah baik yang senantiasa perlu dikembangkan. Kalau perlu, dalam suatu pertemuan yang bersifat informal itu bisa menyelipkan kata-kata bahasa asing yang kita pahami. Dalam komunikasi bisnis, kesulitan bahasa dialami hampir setiap orang, bahkan warga aslinya pun juga mengalami kesulitan. Bisa jadi disebabkan karena adanya kata yang mempunyai konotasi beragam, mendengar tidak dengan baik, membaca yang tidak dapat membaca dengan cermat. Nah, berikut beberapa kendalanya. Seperti yang pertama, komunikasi bisnis tertulis. Contohnya, surat dari Amerika yang bernada seperti dalam pertemuan tatap muka mungkin terasa kasar dan kurang sopan untuk orang Jepang. Yang kedua, korespondensi bisnis. Untuk dapat menyajikan korespondensi dalam bahasa Inggris, perlu memperhatikan beberapa mekanisme penulisan yang berbeda dengan mekanisme penulisan surat dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme dalam korespondensi bisnis. Penerapan tanda baca, penulisan huruf, kapital, dan singkatan angka itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya yaitu cara memperbaiki pesan lintas budaya. Next. Nah, menurut Gubey, Rhodes, dan Rogin, ada 11 cara memperbaiki pesan lintas budaya. Yang pertama, mempelajari ungkapan bahasa asing. Yang kedua, menggunakan bahasa Inggris sederhana. Yang ketiga, berbicara pelan, mengungkapkan dengan jelas. Yang keempat, mengamati pesan nonverbal. Yang kelima, mendorong umpan balik yang akurat. Yang keenam, sering memeriksa pemahaman. Yang ketujuh, mendengarkan tanpa menyela. Yang kedelapan, menerima kesalahan. Yang kesembilan, katakan pada lawan bicara apabila tidak mengerti. Yang ke-10, tersenyum. Dan yang terakhir, tidak lanjut dengan tulisan. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kelompok 8 atas paparan materinya. Sekian presentasi mengenai komunikasi antar lintas budaya yang telah disampaikan oleh kelompok 8. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah memahami bahwa komunikasi antar lintas budaya ini sangat penting karena Indonesia sendiri termasuk negara yang memiliki banyak daerah dan wilayah, serta bermacam-macam ras dan budaya di dalamnya. Bahkan tidak hanya untuk di dalam negara Indonesia, komunikasi antar lintas budaya ini juga penting untuk komunikasi antar negara, apalagi dalam dunia bisnis di mana profesional bisnis modern bekerja dengan individu atau perusahaan dari berbagai latar belakang dan budaya yang beragam. Jadi, kita bisa mengerti bagaimana komunikasi yang baik dan tidak menyinggung agar dapat terjadinya kerjasama profesional bisnis yang terus berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila kelebihan, mohon dikembalikan. Saya mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk support dan apresiasi kalian untuk kelompok 8. Tetap jaga komunikasi walau kita terpisah jauh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.